Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara diskusi properti di mana kita akan membahas semua tentang properti yang tentunya dengan materi berbeda di setiap pertemuannya. Pada kali ini kita akan lebih membahas tentang dunia digital marketing itu seperti apa. Yang tentunya sekarang ini kita sudah mendatangkan narasumber yang dimana paham betul, sudah paham bener nih mengenai dunia permarketingan gitu. Sama-sama masih belajar. Sama-sama masih belajar. Beliau ini adalah manajer marketing di Jagat, gitu ya Mas ya. Boleh memperkenalkan diri dulu Mas. Baik, teman-teman semua, kenalin saya Muhammad Esa Nur Islami atau biasa dipanggil Esa. Sekarang di Departemen Marketing atau lebih tepatnya posisinya sebagai manajer marketing gitu. Oh gitu ya Mas ya. Udah lama ya Mas ya kerja di Jagat ini ya Mas ya? Kalau lama mungkin sudah dari 2018, jadi masih baru 2 tahun. Cukup lama. Terus kemarin di Jagat ini merintisnya di dunia konten. Terus kemudian per tahun ini dapat amanah untuk jadi manajer marketing begitu. Oke, kita kan sesuai dengan tema yang mau kita bahas nih, tentang permarketingan, tentang bahas seputar marketing nih. Boleh tahu nggak sih Mas, marketing di Jagat itu seperti apa? Oke. Sebelum ngomongin, kan tadi sempat disinggung ya soal digital marketing. Tapi sebelum ngomongin jauh ke sana soal digital marketing, mungkin gambaran marketing di Jagat itu sendiri seperti apa. Yang jelas untuk di Jagat, untuk departemen atau mungkin sales atau dunia penjualan, sales dengan marketing itu digabung dalam satu departemen. Itu jadi fokusan kita bersama. Kemudian untuk customer service juga di dalam satu departemen. Dan itu tadi jadi untuk ketika kita melihat alur customer journey itu mulai dari user atau calon user itu berkenalan dengan Jagat sampai nanti user pasca transaksi itu semua jadi fokusan kita di departemen marketing gitu Mbak. Oh gitu ya Mas ya. Boleh diceritakan nggak Mas sampai alurnya tentang di Jagat itu tentang marketingnya itu seperti apa? Nah, kalau kita berbicara fokuskan tentang digital marketing atau kalau kita melihat customer journey itu tadi ketika kita bagi dua segmen, yaitu sebelum transaksi jual beli atau sebelum proses jual beli itu sendiri, maka kita di sana bisa mengatakan bahwasanya digital marketing ini sangat penting gitu, karena disitulah awal dari si customer atau calon pembeli atau kita sebut biasanya adalah user itu berkenalan tentang Jagat. Nah, sejak tahun 2018 itu ketika mungkin dulu belum terlalu populer soal digital marketing di dunia properti apalagi, karena kita mengenal mungkin digital marketing kan di UMKM, misal di produk makanan, minuman, terus kemudian diiklankan di sosial media atau melalui platform Facebook gitu kan. Nah, untuk properti sendiri mungkin dulu terbilang sangat jarang. Karena untuk properti sendiri mungkin banyak orang yang masih menggunakan misal pameran, kemudian orang masih menggunakan menyebar brosur door to door, kemudian dari corporate ke corporate, kemudian pameran atau membuka open table di mall begitu kan. Terus atau membuat standby di kantor pemasaran, kemudian menunggu user-user yang datang dari iklan-iklan di banner atau di billboard yang ada di jalan-jalan. Nah, itu mungkin yang terjadi tren sebelumnya. Tetapi setelah semakin kesini, tren digital marketing ini semakin banyak digunakan oleh teman-teman properti. Seperti di mungkin 2017-2018 itu yang booming-boomingnya adalah menggunakan Facebook Ads waktu itu. Jadi mengiklan di Facebook dan masih banyak orang yang menggunakan Facebook itu sendiri. Tetapi ini yang jelas sebuah revolusi dari cara mengiklan atau menjual sebuah barang yang mungkin mahal ya, karena properti kan terbilang ratusan juta nih untuk harganya. Beda sama ketika kita jualan handphone misal atau kita jualan makanan di internet, itu kan orang memutuskan untuk membeli
saat itu juga itu ya bisa. Benar. Tapi kalau kita ngomongin properti, ketika kita ngomongin properti terus orang melihat iklan 100 juta, apakah orang itu langsung membuat dia membeli? Itu yang menjadi PR atau pekerjaan rumah untuk ketika teman-teman properti mengiklan di internet atau via digital marketing. Tetapi waktu itu tahun 2017-2018 itu sangat booming. Facebook menjadi media utama pemasaran selain OLX waktu itu. Menjadi media utama untuk menjual atau mempublikasikan dagangan mereka, yaitu berupa properti atau perumahan, misal apartemen gitu. Nah, kemudian kita di 2018 berjalan dan kita menggunakan Facebook itu juga. Alhamdulillah kita juga waktu itu mulai di pertengahan tahun sampai akhir tahun kita tutup di angka sekitar 10 miliar mungkin omset, karena kita baru memulai. Itu 10 miliar itu yang dari Facebook itu sendiri. Jadi memang mungkin terbilang kecil karena kita juga sama-sama tim yang awal gitu untuk memulai bisnis properti ini. Baik, di 2019 kita akhirnya membesarkan Instagram kita dan alhamdulillah sekarang sudah sampai di angka puluhan ribu atau ratusan ribu followers. Itu yang kita rintis dari tahun 2018 awal gitu. Dan di 2019 itu memang sudah kelihatan nih hasilnya, itu dengan banyaknya nomor masuk dan banyaknya closing yang berawal dari Instagram. Tetapi ini tidak menutup menutup media yang lain, misal media yang offline atau yang kemudian organik, terus kemudian atau platform-platform lain. Tapi ini salah satu pentingnya, atau kita melihat pentingnya untuk membaca peluang untuk memanfaatkan digital marketing di era yang ke depan gitu. Seperti halnya yang sekarang di 2020 ini kita meskipun baru booming di 2020, tapi kita merasakan sedikit terlambat gitu untuk masuk ke platform yang namanya YouTube. Dan ini ketika kita mulai masuk ke YouTube pun, ini yang namanya TikTok pun juga sudah mulai ramai begitu. Dan ini menjadi catatan bagi semua pihak yang memang lagi fokus nih di bidang digital marketing. Ini mungkin platform-platform masa depan yang akan banyak diminati orang, dan itu menjadi media untuk sebagai pemasaran digital begitu. Oke. Kalau misalnya menurut Mas Esa sendiri nih, seberapa penting sih Mas digital marketing untuk bisnis properti itu? Nah, seberapa penting? Sebenarnya ketika kita ngomong penting nggak penting, bukan berarti digital marketing ini sangat penting sehingga marketing offline itu nggak penting, bukan begitu. Tetapi dengan bertambahnya salah satu media pemasaran berupa digital marketing ini, marketing properti atau cara berjualan properti yang sudah ada sebelumnya, yaitu melalui organik maupun offline, itu semakin didukung keberadaannya, atau semakin saling mendukung satu sama lain, yaitu dengan adanya digital marketing. Misalnya ketika kemarin kita mengadakan gathering di awal tahun 2019. Alhamdulillah kita sudah sukses melakukan itu dan sudah berlangsung sebanyak 3 kali di awal tahun. Itu saat kita launching pertama kali proyek kita yang ada di Depak City Pakis Aji. Nah, di sana salah satu medianya adalah untuk mengenalkan cepat. Itu otomatis yang pertama untuk mengenalkan produk baru ke user itu butuh waktu. Kalau kita ngomong bisa berbicara antara 3 bulan, 6 bulan sampai 1 tahun. Itu ada fase-fasenya sendiri-sendiri. Kapan fase untuk launching ke pasar, kemudian penetrasi, kemudian nanti masuk ke setiap segmen-segmen, itu otomatis ada fase-fasenya masing-masing. Tetapi dengan adanya digital marketing ini, kita memanfaatkan platform atau media yang ada, terus kita menciptakan funnel-funnel itu tadi yang ada di digital atau yang ada di internet, dan ini menjadikan Depak City yang kita launching di awal tahun itu langsung diterima masyarakat itu. Terus kemudian langsung banyak juga yang minat, kemudian banyak juga yang membeli. Akhirnya waktu itu mencatat salah satu klaster, yaitu klaster Alexandria, itu bisa habis di angka sekitar mungkin di 3-4 bulan gitu.
kita udah langsung di 4 bulan semua klaster dinyatakan sold out. Bukan semua klaster, semua unit di klaster tersebut dinyatakan sold out begitu. Dan ini membuktikan bahwasanya digital marketing ini penting dan sangat penting dan bisa menunjang cara marketing atau cara jualan yang offline, yaitu melalui gathering. Jadi ketika launching kita gathering, terus kita publikasi rame besar-besaran melalui offline, banner dan lain-lain kita juga ada. Kemudian kita iklan besar-besaran juga di internet. Di situ akhirnya dari banyak ikhtiar itu tadi atau banyak upaya kita memanfaatkan banyak platform tadi, alhamdulillah klaster tersebut bisa terjual dengan cepat begitu. Begitu, Pak. Oke Mas, kalau gitu kita sekarang bicara soal kan sekarang lagi pandemi, kita sekarang lagi pandemi, terus juga kebiasaan atau aktivitas orang kan sekarang terbatasi nih dengan keterbatasan orang. Ini offline kan otomatis juga terbatasi ya Mas ya. Nah itu perannya digital marketing ketika saat pandemi ini gimana Mas? Nah itu ketika kita berbicara 2019, ketika memang masih normal ya. Nah ketika sekarang kita masuk 2020 kan sudah new normal nih. Yang jelas mungkin kita semua tahu, bahkan Mbak Rika juga menyadari kalau di kebiasaan kita sehari-hari pun akhirnya nggak bisa lepas dari yang namanya gadget gitu kan. Nggak bisa lepas namanya internet. Dulu anak kecil dimarahin karena nggak belajar karena main HP terus gitu. Kalau sekarang anak kecil yang nggak megang HP itu dimarahin karena apa? Karena media belajarnya lewat HP kan begitu. Nah di era pandemi ini yang jelas akhirnya di 2020 ini apalagi ya Mbak, yang dulu sebelumnya 2018, 2019 teman-teman properti yang nggak menyentuh sama sekali masalah digital marketing itu masih banyak. Tetapi di 2020 ini otomatis memaksa mereka semua untuk masuk ke platform yang sama, yaitu mempublikasikan barangnya atau propertinya itu melalui digital marketing begitu. Jadi dari itu tadi kita bisa melihat antara dua hal, yaitu peluang dan tantangan gitu. Peluang otomatis nanti banyak orang yang semakin aware bahwasanya rumah atau mencari rumah, membeli rumah itu juga bisa melalui gadget-gadgetnya sendiri-sendiri gitu. Ketika ngomongin peluang, karena semakin banyak yang menggunakan itu, mau dari penjual maupun dari pembeli gitu. Nah, tapi kita juga melihat tantangan karena banyak orang juga yang akhirnya atau banyak rekan-rekan properti yang akhirnya juga masuk ke dunia yang sama, digital marketing. Akhirnya yang dulu kita bersaingnya mungkin antara offline dan online, ya sekarang sama-sama online, kita sama-sama berkompetisi di sana. Yang jelas, dan ini menarik Mbak, saya melihat fenomena yang menarik. Kenapa? Bahkan Sinarmas, kalau Mbak Rika tahu, mengikuti juga Sinarmas Land ya kalau saya. Sinarmas itu akhirnya juga kemarin masuk ke dunia digital marketing, dan dari iklan-iklan di Instagram, di YouTube, mereka menggunakan influencer yang juga ikut mempublikasikan konten-konten yang menarik begitu. Dan itu kita ketika melihat yang besar, yang skala besar. Terus kemudian kita juga bisa melihat rekan-rekan properti yang mungkin baru proyeknya 1 atau 2 klaster, itu juga akhirnya mulai masuk ke digital marketing. Jadi di 2020 ini dengan adanya pandemi ini, semua level dari pengusaha properti itu sama-sama turun semua untuk menggunakan platform digital marketing ini tadi. Dan itu yang menjadi menarik di 2020. Dan kemudian kita juga melihat fenomena yang menarik, inovasi itu semakin banyak untuk di digital marketing, mulai dari platform yang digunakan, kemudian konten yang dipakai gitu kan, juga semakin seru gitu kan. Terus kemudian bahkan selain platform, media juga cara-cara mereka untuk mempublikasikan juga menarik begitu. Bahkan yang dulu offline pun, yang misal seminar atau gathering itu juga sekarang dilakukan online kan begitu. Terus kemudian survei pun kita juga melihat fenomena beberapa teman-teman properti, survei itu sekarang bisa online juga melalui video call. Kalau teman-teman di Jagadland kemarin kan menggunakan video call, kemudian atau
survei virtual gitu menggunakan kamera 360 misal. Dan ini yang menarik itu tadi yang membuat menarik di 2020, percepatan untuk menggunakan digital marketing itu semakin cepat gitu sih Mbak. Oke, ini berarti dengan percepatan karena pandemi ini juga akhirnya semua mau nggak mau harus terjun di dunia digital. Kalau menurut Mas Esa sendiri ada nggak sih tips dan triknya khusus nih kan, karena semua orang tuh ya mau nggak mau memang bergeraknya di dunia digital kan. Jadi ada nggak sih Mas biar kita mungkin bisa membedakan dari kompetitor ataupun dari yang lain ya, itu gimana Mas? Ada nggak tips and triknya? Oke, kita ngomongin tips nih ya, memang seperti yang tadi saya katakan kalau ini peluang sekaligus tantangan nih bagi pelaku usaha properti yang masuk ke dunia digital, entah yang sudah lama ataupun yang sudah baru. Yang jelas ini dunia digital marketing ini sangat cepat bergeraknya karena konten atau internet itu kemajuan teknologi juga sangat cepat begitu, sehingga yang bisa bertahan itu bukan, kalau saya dapat quotes kemarin, yang bisa bertahan di dunia ini atau yang di era ini adalah bukan mereka-mereka yang besar gitu, tapi mereka-mereka yang cepat dalam hal apa? Pertama inovasi, kemudian kreativitas, itu yang penting. Kemudian setelah itu mungkin tips juga bagi pelaku-pelaku usaha properti yang masuk ke dunia digital marketing, yang menjadi catatan utama adalah segmenting pasar. Di segmenting, targeting sampai positioning itu harus diperhatikan. Ketika kita ngomongin sederhananya adalah ketika kita membuat bisnis model gitu kan, di membuat bisnis model ada yang namanya kolom kita membuat value proposition atau kelebihan dari perusahaan itu apa, kelebihan dari produk itu apa, terus kemudian kita juga berbicara soal segmen, customer segment gitu. Jadi kita harus menentukan yang pertama adalah customer segment kita siapa, kita tentukan di umur berapa, itu sedetail mungkin, itu yang pertama. Berikutnya adalah sehingga kelebihan kita atau mungkin yang kita unggulkan, yang akan kita tawarkan untuk masalah-masalah user tersebut bisa sesuai dengan kebutuhan mereka. Kita tepat sasaran gitu, karena mau nggak mau digital marketing ini murah ya nggak murah, mahal ya bisa dibilang begitu, karena ketika kita ngomongin iklan, nah ataupun kita ketika organik pun kita kan juga membicarakan soal misal pernak-pernik di dalamnya, membuat platform, membuat konten, membuat desain, itu kan juga ada cost-nya. Nah, ketika semua itu sesuai dengan target pasarnya, segmen pasarnya yang akan kita sasar atas produk kita, otomatis di sana iklan tersebut akan jauh lebih efektif dan efisien. Sehingga ketika kita ngomong persaingan pun itu juga persaingan antar developer yang menggunakan cara marketing ini pun juga tepat begitu. Jangan sampai ketika produk kita mungkin ditawarkan untuk segmen tertentu atau cocoknya untuk segmen tertentu, justru kita cara mengiklankannya atau cara memasarkannya justru di segmen yang lain begitu. Ini meskipun mungkin nggak memakan kos biaya, tapi ini memakan kos waktu itu tadi, jadi nggak efektif dan nggak efisien. Sehingga tipsnya pertama adalah menentukan segmen dari customer kita dulu, kemudian baru kita membicarakan soal solusi yang kita tawarkan atas segmen-segmen yang ada. Sehingga setelah itu tercapai, kita baru berikutnya adalah ngomongin konten baruan. Kita ngomongin konten yang sesuai dengan target segmen kita itu tadi. Karena konten ini adalah media utama atau hal yang sangat berpenting agar value-value kita yang menjadi keunggulan kita tersampaikan semua sesuai dengan segmen yang ada atau sesuai segmen yang ditargetkan itu tadi. Jangan sampai kita sudah menentukan keunggulan kita mengunggulkan segmen kita, tapi semuanya nggak tersampaikan dengan baik. Sehingga itu kita ngomongin konten. Setelah ngomongin konten, kita ngomongin media. Dari semua segmen yang ada, media mana yang paling efektif? Media mana yang sesuai dengan segmen tersebut? Misal kalau kita segmennya milenial, otomatis medianya ya Instagram, medianya YouTube, TikTok, apalagi kan gitu. Dan
itu pun teman-teman semua bisa melihat di apa ya, mereka misal TikTok, ada riset-riset yang telah dilakukan, misal pengguna TikTok mayoritas umur segini dan mayoritas wanita begitu kan. Itu kan berarti mungkin ketika kita mau menawarkan produk yang banyak atau mungkin untuk kelas umur 30-an, 20-an, terus kemudian itu nanti akan banyak diminati dan target kita semuanya ada di sesuai dengan mungkin penggunanya TikTok, yaitu mungkin salah satu media yang kita bisa lakukan begitu. Jangan sampai kita menggunakan semuanya tapi semuanya nggak tertarget, sehingga ketika upaya-upaya yang kita lakukan itu mungkin akan dilihat orang tapi tidak bisa diterima, karena mau nggak mau upaya kita digital marketing ini hasilnya kan bukan jadi viral aja. Benar. Hasilnya bukan hanya memenuhi konten yang ada di internet kemudian menghibur orang, bukan begitu aja kan. Tujuan digital marketing ini atau mau nggak mau goal akhirnya kita tarik akhirnya adalah sales atau selling atau penjualan kan begitu. Itu yang pertama, yaitu segmenting, kemudian kita ngomongin keunggulan kita, kemudian kita ngomongin juga konten, setelah itu media yang kita gunakan. Setelah itu dilakukan, yang terakhir adalah konsisten. Sehingga cara konsisten ini dari sisi perusahaan atau teman-teman yang bergerak di properti ini, cara konsisten adalah kita membuat sistem yang jelas. Yang sistem untuk membuat ini tetap konsisten adalah adanya planning, controlling sampai evaluasi. Itu harus jelas, planning harus jelas, di media mana, upload jam berapa, kontennya apa, semua harus terencanakan dengan matang. Kemudian selanjutnya adalah ngomongin controlling per hari kontennya, terus kemudian dilihat performanya sampai berapa engagement yang ada di media yang ada itu sejauh mana begitu kan. Nanti sampai di akhir bulan atau di akhir periode kita evaluasi bersama apakah ini diterima pasar atau tidak, atau sesuai yang kita rencanakan atau tidak begitu. Itu runtutan mungkin dari awal sampai akhir, dan itu dilakukan terus menerus sehingga nanti harapannya semua upaya yang dilakukan di digital marketing ini semua bisa sesuai yang diinginkan gitu hasilnya. Gitu. Kalau misalnya boleh disimpulkan ya Mas ya, kalau misalnya kita bicara seputar dunia digital marketing ya, memang sekarang ini terlepas dari pandemi, kita ada bersyukurnya di titik pandemi karena kita percepatan digital marketing jadi lebih cepat gitu ya Mas ya. Terus juga memang sangat penting ini untuk semuanya ketika udah terjun di digital marketing ini, mulai dari segmentasi pasar, positioning, value proposition, semuanya sangat diperlukan ya untuk karena semua sudah terjun di dunia digital marketing, mau nggak mau kita memang harus terus ada inovasi gitu ya Mas ya. Kalau bicara soal inovasi nih Mas ya, menurut Mas Esa tadi kan kalau misalnya segmentasi sesuai usia, sesuai targeting kita nggak bisa memilih ini dicap yang sebagai terbaik. Misalnya salah satu platform dicap terbaik tergantung dari segmentasi itu tadi. Tergantung segmentasi. Kita mau menyasar siapa nih, kemudian yaitu platform yang tepat bisa jadi begitu. Jadi nggak bisa dipukul rata untuk misalnya ini yang lihat diskusi properti ini dari perusahaan lain, misalnya dari perusahaan lain yang juga sama-sama bergerak di bidang properti, tapi jadi kita nggak bisa memutuskan misalnya Instagram yang terbaik bukan berarti begitu juga ya. Jadi tergantung dari segmen, kembali lagi tergantung dari segmentasi pasarnya, tergantung produknya itu untuk siapa gitu ya Mas ya. Ya kayak yang tadi menyinggung di pembicaraan obrolan awal kita mungkin Mbak, ketika kita ngomongin Depak kenapa dengan Instagramnya bisa ramai, karena memang segmentasi Depak City waktu saat itu kita menjual rumah yang tipe 28, di mana itu diminati banyak orang-orang, atau mungkin ini sangat cocok untuk kebutuhan milenial waktu itu, karena milenial itu mungkin mereka yang pengen memiliki rumah pertama, terus keluarga muda yang baru menikah kan begitu, mereka butuh rumah nih yang nggak cukup besar tapi yang penting ada yang nggak cukup, semua kebutuhannya terpenuhi gitu dalam satu rumah itu begitu. Sehingga kita menggunakan media karena segmen kita adalah millennials atau orang-orang muda,
kemudian kita menggunakan media digital seperti Instagram, itu hasilnya adalah itu akhirnya banyak diminati orang semakin tahu dan bisa menghasilkan closing begitu. Oke. Itu salah satu kesimpulannya kayak gitu ya Mas ya. Jadi semua itu tergantung produk kita itu mau dipasarkan ke siapa. Benar ya Mas ya. Jadi terlepas dari online maupun offline semuanya sebenarnya penting. Cuman karena di pandemi masa kayak gini kita punya aktivitas yang terbatasi, memang ada percepatan digitalisasi itu benar-benar yang sangat pesat yang mengakibatkan semua lagi booming nih digital marketing itu. Oke Mas, ada nggak sih closing statement nih buat teman-teman yang lagi nonton atau semua ini yang lagi nonton untuk digital marketing itu seperti apa? Baik, closing statement ya, mungkin menyimpulkan dari yang panjang tadi. Yang jelas sekarang eranya digital, eranya serba internet, serba gadget, serba di layar HP begitu, di genggaman semua. Untuk teman-teman semua, entah untuk yang berbisnis di properti atau berbisnis di selain produk properti, itu digital marketing sangat penting. Mari kita mulai masuk ke digital marketing ini, karena ketika ini jadi nggak berlaku untuk mungkin perusahaan besar, UMKM pun sangat penting. Tetapi yang melek untuk digital marketing masih terbilang belum banyak begitu. Sehingga ini sangat penting. Mari semua benar-benar belajar mengenai digital marketing, internet. Tetapi yang jelas ketika belajar atau terjun ke dunia sana tetap diperhatikan tadi segmenting pasarnya begitu, sehingga upaya-upaya yang dilakukan dari digital marketing itu bisa menghasilkan penjualan yang diharapkan. Oke, pembahasan kali ini benar-benar menarik sekali, di mana kita membahas seputar digital marketing. Seperti yang kita tahu bahwa marketing itu memang nyawanya dari semua produk itu nyawanya memang di marketing. Nah, kembali lagi untuk digital marketing itu semua tergantung dari produk kita sendiri, produk kita untuk siapa. Jadi kita bisa menetapkan segmentasi marketing kita itu nanti untuk siapa juga. Sekian diskusi properti kali ini. Kalau misalnya dari teman-teman pengen ada materi yang pengen kita bahas, bisa langsung komen. Terus jangan lupa nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan notif dari diskusi jagat ini ataupun materi lainnya. Terus jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.